Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Eh, Adik-adik sekalian, kita lanjutkan materinya. Kemarin kita sudah membuat azimut kiblat sama ini arah kiblat. Jadi dengan menggunakan VBA kita sudah bisa menggunakan azimut kiblat dan arah kiblat sudah menentukannya. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk menghitung rosdul kiblat yang harian ya, bukan rosdul kiblat global sehingga nanti kita bisa menentukan kapan rosdul kiblat itu terjadi pada setiap tanggal yang ada. Nah, karena rosdul kiblat harian ini memerlukan banyak tambahan rumus dan lain sebagainya, maka perlu kita tambahkan beberapa hal sebelum masuk ke rosdul kiblat. Yang pertama, jika kita melihat di bukunya Pak Izzuddin, itu ketika kita menentukan rosdul kiblat, itu kita menghitung arah kiblatnya itu dengan menggunakan ini arah kiblat dari utara ke barat, bukan barat ke utara seperti yang kita buat kemarin. Jadi kita perlu membuat eh, rumus lagi arah kiblat di mana arah kiblat itu di barat dari utara ke barat. Nah, ini beberapa rumus yang akan kita buat. Di sini kita sudah punya. Nah, karena di rumus ini membutuhkan namanya akot karena dia di rumusnya itu kotan B ya, maka kita harus mengambil rumus akot ini seperti mengambil rumus yang sudah pernah kita bahas, di mana rumus tersebut bisa diambil dari Microsoft Excel ya, dengan menggunakan application, worksheet function, kemudian akot. Nah, ini saya menggunakan akot X karena memang sudah sesuai dengan apa yang di atas ini sudah saya tulis sesuai dengan ini. Maka Samen perlu menambahkan ini dulu, menambahkan a code X ini. Tambahkan dulu ya, silahkan ditambahkan. Atau kita ini, udah silahkan ditambahkan saja. Nah, kemudian di sini ini arah kiblat yang kita hitung itu yang dari barat ke utara. Nah, sekarang kita buat yang dari utara ke barat. Jadi kita copy saja di sini. Nah, kita copy saja, kemudian kita paste di sini. Nah, ini seumpama saya buat arah kiblat 2 ini atau arah kiblat dari UB atau utara ke barat. Nah, ini arah kiblat UB dari utara barat. Ini sama ya, untuk yang dibutuhkan datanya ada lintang tempat sama bujur tempat. Ini juga sama. Oh, bukan line function. Belum sih. Nah, sorry, ini kita buang dulu. Oke, kita masukkan rumus yang ada sebelumnya, koordinat Ka'bah ini. Nah, kemudian setelah itu baru kita masukkan rumus sesuai dengan apa yang ada di bukunya Pak Izzuddin. Berarti di sini kita tulis arah kiblat UB dari utara ke barat ya. Di buku sudah dilihat ya. Maka di sini degrees X. Kemudian karena mintanya kotan berarti kita ini kita ambil akot ini akot ya akot X. Nah, itu sama dengan tan biasa radians, kemudian radian X ya, kemudian ini lintang Ka'bah ini, kemudian dikali ya dengan cos radians X ya, cos radian X lintang tempat dibagi dengan sin radians X SBMD selisih bujur Mekah daerah
kemudian dikurangi sin radians X lintang 4, kemudian terakhir dibagi dengan tan radians X SBMD. Nah, ini adalah rumus arah kiblat dari utara ke barat atau arah kiblat UB. Nah, sekarang kita coba lihat di Excel-nya. Kita cek arah kiblat UB. Kiblat UB sama 7, kemudian 110, nah, sudah muncul ya angkanya 65,49 sekian. Nah, itu. Jadi ini adalah rumus arah kiblat di mana arah kiblatnya dari utara ke barat. Selanjutnya kita langsung ke ini, ke rostul kiblatnya. Oh, maaf, ada satu variabel yang belum kita tambahkan di sini. Namanya variabel mod atau modulus ya. Variabel mod itu seperti begini. Sisa dari pembagian. Contohnya 5 dibagi 2 itu sisa berapa? Jadi kan sisanya adalah 1. Nah, itu nanti berguna dalam menentukan variabel-variabel yang ada dalam perumusan apa namanya equation of time. Jadi nanti sebelum ke algoritma dari apa rasul kiblat kita perlu menambahkan dulu modulus atau bisa disingkat dengan mod. Oke, kita mulai public function. Nah, ini adalah mod ya, mod X, saya tulis mod X saja di sini. Seperti biasa, by file, kemudian data 1 double ya untuk mengakomodir angka desimal, kemudian by file data 2 double sama kemudian double lagi. Oke, maka mod X itu sama dengan data 1 dikurangi dengan data 2 dikalikan dengan nilai angka bulat ya, integer dari data 1 dibagi dengan data 2. Nah, ini adalah nilai dari mod itu sendiri. Kita coba saja di sini, di Excel-nya. Contohnya, mod X. Nah, ini mod kita. Contohnya angka 10 ya. 10 dibagi 3 sisa berapa? Bagi 3 sisanya 1 di sini. Udah benar ya. Berarti rumus modnya sudah jalan. Nah, sekarang kita masuk ke rumus rostul kiblatnya. Baik, ini agak panjang. Bisa kita mulai di sini. Ya. Public function rostul kiblat. Oke, rostul kiblat. Oke. Ini ya. Sudah kita ini kan, sudah kita apa? Modulnya sudah saya share, nanti kita tinggal nulis saja. Sebelum ke sini ada tambahan lagi satu lagi. Karena rostul kiblat ini butuhnya adalah waktunya jam, maka kita ganti dengan jam. Ini kan masih derajat ya, kita jadikan jam di sini. Maka ini public function jam sama sih kayak ini, tinggal kita ini saja, kita copy saja di sini. Copy, kemudian kita paste di bawahnya. Ini kita ganti dengan jam ya. Karena biasanya kita jam itu tidak menggunakan detik ya, maka ya monggo ini sesuai dengan selera masing-masing saja. Kalau saya coba untuk tidak menggunakan detik ya, jadi sampai sini saja. Ini saya hapus di sini.
Ini saya hapus. Kemudian yang SR ini juga saya hapus. Oke. Kemudian format SR atau detiknya ini saya hapus juga. Kemudian if-nya ini juga saya hapus. Nah, oke ya. Karena hasil ini adalah jam, maka di sini kita ganti dengan titik 2, bukan seperti derajat lagi ya. Di sini juga sama, sama menit. Sementara ininya kita hilangkan karena kita tidak butuh variabel detiknya, jadi kita cukup ini saja. Nah, kemudian jangan lupa di sini karena di sini mintanya jam, maka di sini juga kita ganti dengan jam. Oke. Ya, kita coba di sini seumpama sekarang pukul 13 lebih 30 atau 13,5. Ini apakah sudah 13.30? Kita lihat. Nah, jam. Oke. Ya, ini sudah muncul jam 13 lebih 30. Oke ya. Setelah itu baru kita masuk ke roster kita. Nah, ini roster-nya kita mulai public function roster. Biasa ya, jangan kiblat. Kita butuh kalau roster kiblat itu biasanya ya tanggal, asbyte. Kenapa pakai asbyte? Asbyte ini mengakomodir angka dari 0 sampai 255. Jadi tanggal itu kan sampai 31 saja maksimal. Jadi bisa terakomodir di sini. Kemudian ada bulan, by val lagi. Bulan itu juga asbyte. Oke. Kemudian by val tahun. Tahun itu pakai long. Ini untuk angka yang lebih panjang atau lebih dari 255. Jadi akomodir seperti itu. Kenapa pakai asbyte, kemudian long dan sebagainya? Itu untuk menghemat kerja memori dari device kita ketika mengerjakan program ini. Jadi nanti ketika programnya jalan, laptopnya ini tidak bekerja terlalu berat ketika ada angka-angka yang seharusnya bisa diakomodir dengan baik, tapi kita menggunakan long. Jadi kita minimalisir saja. Jadi biar memori kita tidak terlalu besar ininya kerjanya. Oke, kemudian kita lanjut. Ini saya pindah ke bawah. Oke, kita lanjutkan rumusnya. Setelah itu data yang kita butuhkan sama ya, lintang tempat ya, val lintang tempat double ya. Kemudian by val bujur tempat sama double. Kemudian ada time zone ya, time zone. Jadi time zone itu zona waktu kita. Kalau kita di waktu Indonesia Barat berarti time zone-nya itu ya berapa? 7 ya, berarti time zone. Ini pakai as integer untuk mengakomodir angka-angka yang negatif, angka bulat yang negatif. Jadi time zone kan ada yang negatif, ada yang positif ya. Jadi kita gunakan itu. Ini kemudian as string ya. Oke. Kenapa string? Karena nanti hasil dari roster kiblat itu adalah ini apa namanya jam ini nanti. Jadi kita pakai string, ada simbolnya sama kayak ini string. Oke. Kemudian sebelum ke sana kita cari dulu yang namanya Julian D ya. Julian D kita cari rumusnya, kita buat rumusnya if ya jika
bulan kurang dari. Dan ini hampir sama dengan apa namanya Excel ya. Oke, bulan sama dengan bulan, tahun juga sama dengan, maka tahunnya dikurangi 1. Ini pelajaran uh, astronomical algorithm. Oke, jika tidak maka ya bulan tetap bulan, tahun juga tetap tahun. Oke, kita tutup logikanya and if. Kemudian untuk mengakomodir Gregorian sama Julian, maka if jika tahunnya tahun kurang dari 1524, maka ya B sama dengan 0. Jika tidak, ini materi Julian D itu kita bahas di lain waktu ya. Ini saya langsung kasihkan saja rumusnya. B sama dengan 2. Oh ya. Oke. Maka ini masih ada if ya. Kita akhiri dulu if-nya. Maka Julian D itu sama dengan nanti dikali tahun, kemudian ditambah 71. Oke, ditambah T 31, kemudian dikali bulan plus 1 ditambah dengan tanggal tambah 12/24 ini tengah hari ya. Jadi Julian D dimulai dari tengah hari. Kemudian ditambah dengan B, kemudian dikurangi 1524,5. Oke, kemudian kita lanjutkan mencari sudut tanggal atau T ya. T itu sama dengan Julian D JD ya dikurangi 245 185 ya, dibagi 365. Kemudian kita cari M, koefisien M itu sama dengan mod ya. Ini rumus ini bisa dilihat di bukunya ini Genius ya, bisa di bukunya Astronomical Algorithm ini. Oke, 357,29 ditambah dengan 3999 koma 909 dikali dengan T atau sudut tanggal tadi. T dikurangi 0,0000136, kemudian kali
A kali T, kemudian pangkat, kemudian 2, ditambah T pangkat 3 dibagi dengan 24, 49, nolnya ada 4 ya. Nah, ini kan mod ya, karena satuannya M ini adalah sudut, maka kita buat 360 ini ya, pembaginya. Jadi nanti sisanya berapa? Seumpama sudutnya hasilnya adalah 400, berarti maka hasil dari M ini adalah 400 dibagi 360, sisanya berapa? Sisanya 40. Tuh, ini rumus dari M. Kemudian kita lanjutkan, kita mencari C. Ya, kita mencari C. 1,9146 dikurangi 0,4817 kali dengan T dikurangi 0,0014 kali dengan T pangkat 2. Oke, ini dikali dengan sin radians X ya, M ya. Kemudian ditambah 0,01999 dikurangi 0,2311 kali T, kita tutup gurunya, kemudian dikali dengan sin radians X ya, 2 kali M ditambah dengan 0,29 kalikan dengan sin radians X ya, 3 kali dengan M. Oke. Oke. Masih ada yang salah di sini, kita cek. Oke. Ini belum kita kasih kurung ya. Oke, udah. Nah, ini fungsinya kita memakai ini ya, option eksplisit. Kalau ada kesalahan penulisan rumus bisa segera diketahui. Kemudian kita mencari L0 itu sama dengan mod lagi, mod X 280 kali 46645 ya. Kemudian ditambah 36.76983 kali T, kemudian ditambah 0,032 dikali dengan T satuannya juga sudut, maka harus kita 360. Kemudian kita mencari L nya
itu sama dengan X L L plus C, ya, satuannya sama juga. Oke. Kemudian kita cari deklinasi maksimum atau D max, ya. Oke, itu sama dengan 23 ditambah 26 menit, ya, ditambah dengan 21,448 6,815 T yang dikurangi 0,00059 dikali T. Rumus-rumus ini bisa dilihat, ya, dilihat di bukunya Jenius pada pada chapter 24, kalau nggak 21, lupa saya. Namanya sun position, ya. Jadi melihat posisi matahari. Itu bisa diakses, itu di bukunya Jenius, banyak di Google. Jadi nanti sampean bisa melihat sendiri rumus-rumus ini aslinya dari sana. Jadi saya tinggal menggunakan saja dan memasukkannya di program. Oke, sampai mana tadi? Pangkat 2, kemudian ditambah 0,001813 kali T pangkat 3, ya. Karena ini detik maka harus dibagi 3. Ini deklinasi maksimumnya. Kemudian deklinasi mataharinya itu sama dengan decrease X, nah ini A sin X sin radians X L, ya, dikali dengan sin radians X D max. Ini deklinasi matahari. Kemudian kita mencari semi diameter SDF. Semi diameter matahari itu 0,267 dibagi dengan 1 dikurangi 0,017 kali cos radians X. Radians X F, ya. 1, 2. Oke, sudah tutup. Masih kurang 1. 1, 2. Iya, 1 lagi. Oke, itu semi diameter. Kemudian asensio rekta. Asensio rekta matahari decrease X itu A cos X, cos, ya, dan cos radians X L dibagi cos radians deklinasi matahari itu 2, 3, 4, ya. Oke. Kemudian kita masukkan logika dari asensio rekta itu sendiri. Jika L itu lebih dari 180, ya, maka
Maka asensio rekta matahari itu sama dengan 360 dikurangi dengan asensio rekta. Kemudian equation of time-nya, equation of time itu sama dengan L0 dikurangi dengan asensio rekta, terus kemudian dibagi dengan 15. Kemudian jika if equation of time-nya itu lebih dari 23, maka equation of time itu sama dengan equation of time dikurangi dengan 24. Oke. Kemudian di sini ada variabel kiblat ya. Maka kiblatnya kiblat sama dengan arah kiblat 2 ya. Arah kiblat 2. Ini seperti rumus yang sudah kita buat tadi mana. Arah kiblat tadi. Arah kiblat UB, sorry. Arah kiblat UB ya. Ini berarti LT sama PT. Oke. Kemudian jika kita mengambil dari bukunya Pak Izzuddin itu kan ada sudut bantu untuk menentukan rostur kiblatnya. Kita ikutin saja bukunya Pak Izzuddin di sana, maka U itu sama dengan atan 1 dibagi dengan tan radians X ya. Tan radian X, kemudian kiblat tan radian kiblat kemudian dikali dengan sin radians. Itu bisa dilihat di bukunya Pak Izzuddin ya, sin radians. Kemudian maka T-nya atau sudut itu sama dengan degrees X A cos X tan radians X deklinasi matahari dikali dengan cos U ya, kemudian dibagi U-nya itu ini, U-nya tidak pakai radian karena dia sudah satuannya itu sudah ini ya, sudah radian bukan sudut lagi U-nya. Makanya kita tidak perlu menggunakan radian di sini. Kemudian dibagi dengan tan radian X X kali 2, 3, 4 2, 3 ya, ditambah dengan U kita tutup dibagi dengan 15. Maka rostur kiblatnya adalah 12 dikurangi dengan
PT ya, PT min time zone kali 15 dibagi dengan 15, kemudian dikurangi dengan equation of time ditambah dengan sudut waktu. Tuh, ini raster kiblatnya. Masih ada yang kurang. Sebentar. Oh, ini masih kurang satu. Ya. Oke, kita cek di sini raster kiblat ya. Raster kiblat seumpama hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 20 Oktober 2023. Yang 7 berarti 110,4, time zone-nya 7. Sudah. Belum di-define-kan. Oh ya, oke. Kita belum melakukan dim ya, kayaknya. Dimnya belum ada. Sebentar, kita cek ulang. Oh iya, dimnya belum kita buat ya. Ada beberapa variabel yang belum tercover di sini, maka kita cover lagi. Dim B ya, B as integer. Kemudian variabel yang lain, oh ya, variabel JD ini as JD as double ya. Kemudian T as kemudian M as double. Kemudian C as double. Kemudian L0 as double. As double. Kita lihat di bawahnya di lagi. L as double. Ya, oke. Kemudian deklinasi maksimum as double lagi. Kemudian deklinasi matahari as semi diameter as double. Ini kelewatan tadi ya, as double. Kemudian asensio matahari as double. Oke. Kemudian equation of time-nya juga as double. Kemudian kiblat as double. US. Oke. Nah, ini yang tadi belum terdeklarasi. Oke, sekarang kita cek di sini apakah sudah ketemu. Oke, sama dengan plus 2 kiblat. Oh, sorry. Ya, hari sekarang tanggal 10. Sorry, balik. Tanggal 20 bulan 10 tahun 2023. Lintang tempatnya ini Semarang ya. Jadinya 7. Ini masih
error lagi, masih ada yang ini oke, ketemu lagi ini radian X. Nah, oke, kita coba lagi di sini yang salah ya. Nah, ini sudah ketemu. Jadi eh, jam 10 ya, jam 10 lebih sekian. Untuk Rostul Kiblat hari ini, Rostul Kiblat hari ini itu jam 10 sekian. Nah, lebih enaknya kita langsung masukkan saja dia Rostul Kiblat ini menjadi jam ya. Kita ini kan saja, kita jamkan saja di sini. Udah, nanti dia hasilnya akan menjadi jam. Oke, ini adalah Rostul Kiblat pada hari ini, hmm, tanggal 20 bulan 10 tahun 2023. Kalau mau nyoba di hari lain seumpama ya monggo silakan saja. Seumpama tanggal 17 Agustus gitu. 17 Agustus tahun 2023. Kemudian ini lintang tempatnya, bujur tempatnya 110,4, runtime zone 7, maka dia jam 2. Nah, ini adalah bagaimana kita menyusun algoritma untuk penggunaan Rasul Kiblat. Gabungan antara rumus-rumus yang ada di Genius, kemudian ada di bukunya Genius, Astronomical Algorithm itu, kemudian digabungkan dengan rumus yang ada di bukunya Pak Izzuddin. Jadi ada penggabungan dua rumus yang kita gunakan untuk mencari Rasul Kiblat. Untuk dari Geniusnya itu kita pakai sampai mendapatkan nilai equation of time. Kemudian selanjutnya kita pakai rumusnya di bukunya Pak Izzuddin untuk dimanfaatkan dalam mencari Rostul Kiblat harian. Itu barangkali yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan dicoba di rumah masing-masing. Semoga tidak ada error-error yang banyak seperti yang kita temukan tadi. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.